Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang eh, Microsoft Excel untuk part 1 ya. Jadi kita akan belajar dasar sekali untuk Microsoft Excel ya. Nanti video saya itu akan berpart-part, artinya nanti ada part 1, 2 dan seterusnya ya, agar nanti kita bisa fokus belajar secara bertahap. Jadi tidak hanya langsung ke proses pengaplikasiannya, tetapi kita belajar mengenal dari awal sampai nanti Anda mahir menggunakan Microsoft Excel. Oke. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa follow Instagram saya ya, Agustinus Priadi 65. Kemudian jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman jika ada teman-teman yang mau belajar tentang Microsoft Excel. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Oke, kita akan mengenal dulu tentang Microsoft Excel, terutama Excel 2007 ya. Sebenarnya Excel itu sama saja 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 ya. Walaupun yang terbaru sama ya. Secara umum pengolahan datanya sama gitu ya, tidak ada yang berbeda. Mungkin hanya yang berbeda adalah menu-menu yang ada di tampilan utamanya gitu. Tapi secara umum itu adalah sama. Jadi Microsoft Excel 2007, ini khususnya 2007 ya. Ini merupakan sebuah lembar kerja atau spreadsheet ya. Excel 2007 merupakan bagian dari Office 2007 ya. Kalau Office 2007 itu ada Excel, Word, Access, PowerPoint, Outlook, Graph, InfoPads, OneNote, Publisher dan lain-lain. Dan khusus untuk Excel, ini merupakan produk unggulan dari Microsoft Corporation yang banyak berperan dalam mengolah informasi, khususnya data berbentuk angka. Jadi kalau Excel itu program aplikasi pengolah angka, itu benar sekali ya, yang bisa digunakan untuk perhitungan, proyeksi tampilan ya, analisis, kemudian presentasi dari sebuah data. Tuh, bisa kita menggunakan Excel ini ya, tapi paling banyak itu adalah untuk perhitungan, analisis dan presentasi data. Nah, tampilan utama dari Microsoft Excel 2007 seperti ini. Ini ada tombol Office ya. Kemudian ada Quick Access Toolbar, ini yang tombol cepat gitu ya. Kemudian di sini ada Home, Insert, Page Layout dan seterusnya, itu disebut tab. Kemudian ada namanya formula bar di sini ya, untuk menulis rumus atau fungsi atau menulis data dalam sebuah sel gitu. Sel itu kotak-kotak terkecil ini ya. Kemudian ada name box, adalah name box ini sama juga dengan alamat sel gitu ya. Kemudian title bar itu sama aja dengan nama. Kalau kita simpan dengan nama belajar 1, maka title barnya akan menjadi belajar 1 Microsoft Excel. Nah, tombol dialog ini digunakan untuk membuka perintah-perintah yang ada pada grup-grup ini. Kemudian grup. Nah, ini grup ini contoh, ini misalkan grup home ya. Home ada clipboard, grup font, ada grup alignment, ada grup number, ada grup style, ada grup style, ada grup editing gitu ya. Ini namanya grup. Kemudian ada maximize ya, maximize, minimize itu untuk mengecilkan, maximize untuk membesarkan, close itu untuk keluar dari program. Kemudian ada scroll bar atas bawah dan kiri kanan ya, horizontal. Kemudian yang kotak-kotak ini disebut sebagai worksheet atau spreadsheet ya, lembar kerja. Kemudian kalau kita taruh di sini, ini seperti pointer gitu ya, kotak-kotak ini ya, pointer atau cell gitu ya. Nah, di bawahnya ada navigasi sheet ya, atau pindah sheet nanti menggunakan ini. Kemudian tabulasi sheet. Nah, ini sheet ini bisa kita ubah namanya, bisa kita tambah dan juga bisa kita kurangi ya, bisa kita hapus. Nah, yang di sebelah sini ini tombol pengatur tampilan lembar kerja ya, mau biasa, mau yang besar, agak kecil gitu ya. Zoom level itu untuk membesarkan dan mengecilkan. Ini tampilan dasar dari Excel 2007 ya. Kemudian
kita langsung pergi ke aplikasinya saja. Oke ya, langsung ya seperti ini. Nah, pergi ke aplikasinya. Nah, di sini yang seperti yang kita lihat tadi itu ada beberapa menu. Oke, yang pertama di sini adalah Office ya. Nah, di sini ada New, Open buat dokumen baru, untuk buka dokumen, menyimpan dokumen dengan nama baru, untuk ngeprint dan seterusnya gitu ya. Itu nanti sering yang akan kita gunakan. Kemudian ini Quick Access Toolbar ya, sama yang tadi ya. Kemudian di sini ada menu tab ya, tab ada Home, ada Insert, Back Layout, Formula, ada Data, ada Review, View. Nah, di sini ada beberapa macam yang bisa kita gunakan, yang sering kita gunakan. Yang pertama ada Home. Home ini tentunya rumah ya, sama dengan rumah. Jadi hal yang sering nanti akan kita akses di sini. Yang pertama ada menu clipboard ya. Clipboard itu sama seperti copy paste dan seterusnya ya. Kemudian font itu untuk mengatur jenis-jenis font, jenis bold, italic ya. Kita buat border bisa nanti ya, buat warna gitu ya, fill color atau warna font color dan seterusnya. Alignment digunakan untuk mengatur posisi dalam sebuah cell ini ya, cell atau rank gitu ya. Jadi kalau sel itu seperti ini satu, kalau rank itu dari kumpulan dari beberapa sel, ini disebut rank atau data gitu ya. Nanti bentuknya bisa kita buat di kotak-kotak ini, misalkan atas, tengah atas, kemudian atau bawah atas ya, rata kiri, rata kanan, atau rata tengah gitu ya. Bisa kita atur di alignment. Kemudian ada merge center. Merge and center ini digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel gitu ya. Kemudian general. Nah, general ini digunakan untuk membuat jenis-jenis data. Di sini ada jenis data ya, ada data numeric, ada currency, ada data tanggal, data time dan seterusnya ya. Nanti kita akan belajar di next video gitu ya. Di sini ada style ya. Style itu jenis-jenis bentuk tabelnya nanti. Kemudian sel ini digunakan untuk memformat ya, lebar kolom mau sama, lebar baris mau sama gitu ya. Kemudian editing ini untuk mengedit. Nah, insert itu sama kayak Word kemarin, memasukkan sesuatu hal baru yang selain dari pengolahan data ini ya. Ini data angka berarti ya. Kalau selain itu berarti di sini ada picture, ada clip art, ada shape, ada smart art, ada grafik, chart ya. Kemudian ada link, kemudian ada header, footer, word art, simbol dan seterusnya, itu dari menu insert ya. Nah, kemudian back layout. Back layout itu digunakan untuk mengatur tampilan ini ya. Kalau kita lihat nih tampilan, misalkan saya ubah menjadi A4, maka kotak-kotaknya ini akan berbeda. Lihat ya, di sini akan tampil kotak-kotak seperti ini. Ini adalah batas kertasnya, kertas ke-1, kertas kedua, ketiga dan seterusnya. Dan ini kalau kita kecilkan ya, kita kecilkan ini banyak sekali kertas ya yang bisa kita buat dalam satu sheet seperti ini ya, dalam satu sheet. Jadi Excel tuh kayak buku gitu ya, berlembar-lembar. Jadi kita bisa olah data di sini. Jadi tidak perlu menggunakan, kalau Word itu kan ke bawah ya, kalau ini jadi satu gitu, lebih enak kita melihatnya. Oke, kemudian di sini ada margin sama, kita margin orientation sama, mau tidur atau mau berdiri gitu ya, portrait atau landscape gitu ya. Kemudian print area. Jadi kalau kita datanya banyak seperti ini, misalnya berlembar-lembar, kita mau print ke halaman keempat ya, bisa ya, langsung kita menggunakan namanya print area gitu ya. Background juga bisa kita atur di sini ya. Kemudian formula ini sama ya, ini kayak rumus-rumus gitu ya, nanti next video ini sudah masuk ke rumus. Data ini juga sama, kita bisa sort nanti, atau kita bisa buat urutan gitu ya, ascending maupun descending, A ke Z atau Z ke A gitu ya. Review juga sama, kita bisa protect ini ya, protect, kita kasih password biar orang tidak bisa buka. View ini hal-hal yang ditampilkan di sini ya. Di sini ada grid, ada formula, ada link, ada message, ada ruler ya. Ruler tidak perlu dipakai ya di sini. Zoom in, zoom out dan seterusnya. Oke, kita langsung saja ke materinya.
Oke, kita akan mengenal dasar dari ini ya, bentuk-bentuknya tadi ya, yang fungsi-fungsi yang di tab, diisi tab dan seterusnya. Nah, sekarang di worksheetnya di sini. Yang pertama ini ada sheet. Sheet ini bisa kita tambah dan bisa kita kurangi, misalkan dan bisa kita ganti. Kalau kita ganti caranya tinggal klik kanan, insert, rename ya, rename. Kalau insert itu nambah, rename. Misalkan kita ganti menjadi part 1 ya. Oke, di sini kita ganti menjadi rename ya. Saya langsung isi aja lah, nanti bisa biar kita bisa menggunakan sheet ini untuk part-part video berikutnya, part 3 gitu ya. Oke. Oh, ini part 3 sudah ada ya. Oke, part 2 misalkan ya. Ini kita geser juga bisa ya. Nah, seperti ini. Part 2. Kalau mau nambah kita tinggal klik aja di sini ya. Kita klik untuk tambah baru. Oke, kita contoh ke part 1. Yang pertama, A sampai dengan huruf ini disebut sebagai kolom ya. Berarti yang di sini huruf ini disebut sebagai, saya kasih warna kuning ya. Nah, disebut sebagai kolom ya. Nah, A B C D E F G ini terusnya ini sampai ke Z ya. Di sini ada Z ya. Nah, Z habis dia ubah menjadi AA, AB, AC, AD dan seterusnya ya. Itu banyak sekali kolom di ke samping sana. Nah, yang ke bawah ini, oke, saya ganti menjadi warna merah. Oke, yang ke bawah ini angka ini disebut sebagai baris ya. Jadi kolom dan baris, kolom itu yang ke sana, baris di sini. Nah, yang ini oke, saya kasih warna hijau. Nah, ini kolom dan baris ini disebut pertemuan antara kolom dan baris. Ini kan kolom dan baris ya, di sini contoh ya, atau di sini. Sini, oke. Saya ganti dulu warna merah. Ini baris ya. Oke, kolomnya kan ke samping ya. Kolomnya saya ganti warna kuning. Oke. Nah, di sini saya ganti warna hijau. Yang warna hijau ini disebut sebagai sel ya. Pertemuan antara kolom dan baris ini juga sama ya. Pertemuan antara kolom D dengan baris kedua. Maka di sini alamatnya adalah D2. Jadi untuk membaca alamat sel itu dari sebuah kolom kemudian dan baris gitu ya. Kolom kemudian baru baris. Kalau kita klik di sembarang tempat ini maka dia akan membuat sebuah namanya alamat kolom atau disebut namebox di sini ya. Kalau kita klik di sini, ini di kolom K baris ke berapa? Baris ke-6, maka di sini tulis K6. Seperti itu. Kalau kita klik di bawahnya, misalkan grup kolom E baris ke berapa? Baris ke-12. Maka kalau ketika sel itu aktif, maka di sini kolom dan barisnya dia akan berubah menjadi warna orange seperti itu ya. Nah, itu untuk kolom dan baris. Oke ya. Saya unduh dulu. Nah, ini kolom dan baris. Udah ngerti ya? Ini adalah kolom, ini baris, dan pembacaan alamat selnya itu bacanya kolom dulu baru baris ya, kolom dan baris. Oke. Kemudian misalkan kita akan membuat yang pertama di project yang pertama ini kita akan membuat namanya alignment ya. Kita akan belajar tentang alignment ya. Alignment dulu ya, alignment yang ada di kolom home ini ya, alignment dan font lah boleh ya. Kita akan membuat apa ya, alignment bentuk atau ya posisi dia di sebuah sel itu. Contoh misalkan kita akan membuat sebuah kolom dan juga kita akan belajar tentang membuat tabel bentuknya ya. Misalkan di sini operasi hitung ya. Oke, saya buat huruf besar operasi hitung. Oke. Oh, saya copy aja. Saya copy, saya pindahkan ke belahnya paste. Ya, di sini di sini materi. Nah, oke, saya ganti menjadi kolom B3 saya buat materi, kolom C
3 operasi hitung. Kolom D4 itu angka ya, sama ya, angka di sini juga angka. Oke, di sini hasil. Oke. Nah, ini lihat. Ini tidak muat posisinya ya. Kita harus besarkan. Untuk membesarkan kolom kita tinggal klik tarik aja ya. Posisinya ini tidak muat. Bagaimana dia harus muat? Dia menggunakan namanya ini wrap text. Wrap text itu digunakan untuk menyesuaikan tulisan dengan lebar kolom. Contoh nih, saya buat wrap text ya. Saya geser di sini. Maka dia akan ke bawah. Kolomnya ini harus diperbesar. Kita besarkan ke bawah. Makanya dia tidak hilang ya. Oke, posisinya seperti ini. Contoh ya, operasi hitung. Ini saya besarkan. Nah, lihat posisinya di sini itu ada di bawah. Ini ada sebelah kiri, ada di bawah, ada di bawah, dan ada di bawah kiri. Kita lihat di sini ya, ada di bawah. Bagaimana dia biar bisa di tengah-tengah kolom ini? Oke, kita tinggal blok saja. Kita pilih yang bagian tengah ini. Maka dia akan otomatis ke tengah, tetapi dia posisinya masih di sebelah kiri, maka kita buat di tengah juga, posisi tengah, center dan center, maka dia posisinya di sebelah tengah. Oke, kita blok. Kita akan membuat dia menjadi tabel. Kalau di Word kan insert tabel ya, kalau di sini tidak perlu, kita tinggal blok. Kita kasih border. Di sini ada namanya bottom border ya, border tepatnya. Ini bagian bawah, bagian atas, kiri, kanan ya. Kalau mau all langsung aja kita pilih all. All berarti semuanya dia menjadi ada bordernya, ada garisnya gitu ya. Oke, materi. Misalkan bawahnya kita tulis misalkan operasi hitung perkalian. Terus tambah ya, perkalian tambah bagi apa lagi, pengurangan ya. Oke, sama materinya. Kita blok semuanya, kita blok. Yang kita mau buat tabel seberapa, kita blok. Kemudian kita pilih yang ini tadi ya, kita pilih all border. Cara cepatnya, contoh misalkan 25 25 25 25. Oke, 5 5 5 5. Hasilnya berapa nanti ya. Oke, ini contoh. Nanti silakan Anda di rumah nanti membuat seperti ini ya tabelnya ya. Oke, ini posisinya kita buat tengah-tengah. Yang ini kita buat posisinya tengah dan kiri ya. Kita posisinya buat tengah dan kiri. Yang ini kita buat posisinya tengah dan tengah. Oke, hasilnya nanti nggak usah. Yang ini kita buat posisinya tidur tapi berdiri. Contoh misalkan kita blok. Ini misalkan kita mau buat jadi satu sel. Ini mau kita gabungkan menjadi satu sel. Ini kan beberapa sel ya. Ada B3, ada B4, B5, B6, B7 ya. Kita akan gabungkan dia menjadi satu sel. Kita blok, kita ubah menjadi merge and center. Merge and center, maka dia akan menjadi satu sel. Lihat di sini, dia menjadi sel B3, sel paling atas yang dibaca ya, sel B3. Oke, atau seperti ini. Nah, kita akan buat dia posisinya tidur. Bagaimana caranya? Kita pilih alignment. Nah, alignment ini ada posisi center atau posisi teksnya turun seperti ini. Contoh seperti ini, teks turun ya. Contoh kita buat teks turun, maka dia tulisannya seperti materi. Nah, teksnya turun ya dalam sebuah tabel. Pernah kita lihat tabel seperti ini ya, atau posisinya yang lain, misalkan posisinya dia miring seperti ini ya. Oke, maka dia posisinya materi. Kita pilih tengah. Materi ya, tengah dan tengah. Ini hanya bisa kita buat di Excel seperti ini ya. Oke, atau posisinya tergantung Anda lah. Kita memposisinya dia tidur ke atas, maka dia kebalik seperti ini posisinya, materi gitu ya. Itu buatnya di mana? Di alignment ini ya, font home alignment. Makanya hari ini kita belajar alignment dan border dulu gitu ya. Oke, alignment. Oke, ini kalau mau posisi turun ke bawah juga bisa ya, kebalik. Ini materi, salah ya tadi bloknya. Oke,
ini kita buat turun ke bawah. Maka dia akan putar ke bawah gitu ya, tergantung dari keinginan kita. Oke, kita buat ke atas saja yang biasa ya, materi seperti ini. Oke, kita kecilkan biar dia bagus. Oke, ini kemudian kita buat misalkan ini mau menjadi ball ya, kita tinggal ball aja gitu ya. Maka dia akan menyesuaikan. Ini namanya wrap tag. Kalau tanpa wrap tag, nah maka dia akan ke samping. Kalau kita taruh di sini, maka dia akan putus ya, operasi hitung O sama G-nya hilang. Tapi kalau kita buat wrap tag, nah dia akan langsung ke menyesuaikan kolomnya. Itu kegunaan dari wrap tag. Oke ya. Oke, ini juga sama, kita kasih ball misalkan. Kalau memberi warna ya ini kita blok aja, kita tinggal kasih warna, misalkan kasih warna kuning ya. Yang ini materinya misalkan kita kasih warna biru ya, seperti ini. Nah, ini sudah menjadi sebuah tabel. Ini contoh dari alignment ya, alignment ini posisinya ini. Kalau posisinya seperti ini, ya yang ini ya. Nah, ini yang ini posisinya mau saya ubah lagi seperti ini juga bisa ya. Maka dia tulisannya ke bawah. Seperti itu. Oke. Nah, ini pengenalan awal kita di Excel ya. Ini sangat dasar sekali. Bagaimana kita mengenal kolom, mengenal baris, mengenal sel, membuat tabel yang sederhana, membuat tampilan menggunakan alignment gitu ya. Kalau Anda mau mengubah fontnya, kita tinggal blok saja ya, sama kayak kita mau buat di Word gitu ya. Nah, seperti ini, atau kita kecilkan pakai ini, sama ya, sama kayak Word itu ya. Ini juga sama, mau kita ubah misalkan Arial Black, kebesaran kita kecilkan, seperti ini ya. Nah, contoh ini bisa aja Anda pilih apa saja ya. Italic, Anda buat mau italic miring gitu ya, bisa ya, miring. Nah, seperti itu, terserah dari Anda mau buat apa. Jadi materi kita yang hari ini fokusnya adalah yang pertama kita mengenal kolom ke samping, mengenal baris, mengenal alamat sel. Sel itu kalau di sini, nah ini yang tertera dalam name box itu adalah alamat sel. Ketika klik kita di mana saja, kita akan ketemu dengan alamat sel yang menyebutkan kolom dulu baru baris. C9 angka. Di manakah sel angka? Hasil ya, misalkan sel hasil di mana? Misalkan F3 gitu ya, F3. Lihat. Materi ini di mana? B3. Mengapa B3? Karena dia yang dibaca kalau menggunakan merge center itu adalah sel yang pertama. Merge and center ini digunakan untuk menggabungkan satu sel menjadi beberapa sel. Nah ya, contoh ini ya. Ini saya blok ya, saya blok menjadi merge cell. Misalkan ini tabel materi statistika, materi dasar Excel. Contoh, maka dia akan merge itu gabung ya, center berarti dia bagian tengah ya, dia menggabung dan juga tempatnya atau alignmentnya di bagian tengah kita pilih tengah atas, maka dia ke atas. Kalau kita besarkan, kita kelihatan kalau kita besarkan ya, seperti ini ya. Ini tengah atas, tengah, maka dia tengah bawah kiri, kanan. Oke, kita bisa lihat ya perbedaannya. Ini bawah kiri bawah, bisa ya seperti itu, atau tengah bagian tengah. Biasanya kalau ini tengah bagian tengah ya, tapi tergantung dari posisi dari sel itu sendiri gitu ya. Oke, jadi alignment ini digunakan untuk mengatur posisinya ya, posisi sebuah data pada sebuah sel gitu ya, mau atas bawah kiri kanan, atau membuat dia miring turun ke bawah, atau digabungkan, atau sendiri-sendiri gitu, atau wrap tag menyesuaikan, atau digabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Nah itu di alignment ya. Font ini border untuk membuat garis pada sel itu sendiri, atau rank. Ini disebut rank ya. Kalau saya blok seperti ini, semuanya ini disebut rank karena ini terdiri dari beberapa sel ya, kumpulan dari beberapa sel, itu disebut rank gitu ya. Border ini buat
garis kayak tabel ini. Kemudian kalau fill ini membuat warna pada sel. Kalau ini font, ini membuat warna font. Contoh ini misalkan saya ubah menjadi warnanya merah. Seperti ini. Ini juga misalkan saya ubah jadi warna merah. Saya seperti ini. Oke. Ini materi dasar yang pertama. Nah, untuk membesarkan dan mengecilkan kita bisa pilih ini ya. Ini bisa besarkan mengecilkan di bagian ini persennya. Kalau besar ya seperti ini kelihatan. Ini untuk part yang pertama, kita mengenal fungsi-fungsi. Yang pertama di home dulu ya, home bagian font dan alignment. Nanti untuk part yang kedua nanti kita bisa belajar tentang jenis data dan juga bagaimana menyeting kolom dan baris yang biar sama seperti itu ya. Kita akan belajar nanti tentang jenis data, next ya, jenis data dan juga lebar atau tinggi baris gitu ya, lebar kolom atau tinggi baris gitu ya, secara bersama. Kita format cell. Nanti setelah itu kita akan belajar tentang yang lain-lainnya. Oke, gitu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti silakan Anda membuat seperti ini di Excel ya. Untuk kelas 9 ya, kelas 9 semuanya silakan buat seperti ini, seperti yang ditampil sehari ini ya. Nanti silakan dibuat, nanti saya akan buatkan untuk tugas Anda. Dan untuk Anda, untuk yang umum, Bapak Ibu guru atau yang lain yang sedang belajar untuk Excel, ini pengetahuan dasar saja. Nanti selanjutnya saya akan buatkan next video part 2, 3 dan seterusnya. Oke. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk video hari ini. Lain waktu saya akan buatkan untuk part yang kedua sebagai bahan pembelajaran kita, part 2, 3, 4 dan seterusnya. Mungkin sampai banyak ya, enggak masalah ya. Yang penting kita bisa belajar dengan baik. Oke. Itu saja. Jangan lupa follow Instagram saya Agustinus Priadi 65. Kemudian like, subscribe video ini dan dukung terus channel ini, semoga semakin berkembang. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dan selamat pagi dan salam sehat selalu. Terima kasih.